ya kan. Bahkan kita sebagai umat Hindu saat ini itu pemahaman kita itu kan seperti pembukaan saya tadi. Ketika berbuat itu saya dapat apa sih, ya kan. Bahkan saya ini kan sekarang kan berlomba-lomba nih, saya ini ada ini supaya saya dapat pahala surga gitu kan. Itu kan terjadi sekarang ini. Jadi boleh dibilang pemahaman seperti yang Romo Mangku Sarkun sampaikan dan Pak Dewa sampaikan, ini kan sudah agak melenceng. Ya. Surga dan neraka itu adanya ya di bumi ini. Di bumi ini ya. Karena adanya susah dan senang itu ya di bumi ini. Jadi suka duka iya, itu di sini. Ya. Kalau kita berpikir, oh besok di sana akan mendapatkan surga, makanya kita harus cari aja dulu. Surga dan neraka adalah bumi ini, tempat kita berpijak. Katakanlah kalau dalam bahasa Jawa, surga itu bisa dikatakan swahing rogo, artinya obai rogo ini untuk berperilaku yang baik, agar tidak kita mencapai nerak angger-angger bebener. Terserah buruk, kemudian dia mati, di sana terjadi proses dengan gambaran-gambaran yang diberikan itu muncul rasa penyesalan. Yang namanya penyesalan itu hukuman yang paling berat. Kalau orang mencuri, hukuman 3 bulan masuk penjara, keluar 3 bulan selesai. Tapi kalau menyesal seumur hidup, waduh, saya dulu begini. Terus itu penyesalan itu hukuman yang paling berat. Om Swastiastu, Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat Mandala Channel, kali ini kita bicara yang menarik. Karena ada Pak Dewa ditemani dengan Romo Mangku Sarkun. Jadi ini bicara alam gaib nih kita malam ini ya, alam gaib gitu kan. Karena apa? Kita bertiga belum ngalami, ya kan. Jadi di dunia ya, di percakapan di masyarakat, di media sosial itu selalu kalau kita bicara terkait agama itu pasti bicara surga dan neraka. Ya, kalau melakukan ini dapat surga, kalau melakukan ini dapat neraka gitu kan. Nah, setahu saya kalau dari pelajaran di agama Hindu itu kan dari SD sampai sekarang ini jarang sekali bahasa surga dan neraka ini muncul, Pak Dewa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berbuat itu tidak ada pahala yang jelas-jelas nilainya gitu. Contoh, saya memberi sumbangan 10.000, dapat pahala sekian, itu kan nggak muncul ya. Saya sembahyang 3 kali dapat pahala sekian, itu kan nggak ada perhitungan yang jelas. Atau saya mungkin yang belum tahu ya, kira-kira seperti itu. Ini ada 2 hal yang mungkin menarik, karena saya juga mendapatkan beberapa pertanyaan terkait ini juga. Kenapa kok orang Hindu itu jarang ngomong surga dan neraka? Apakah jangan-jangan di Hindu itu nggak ada surga, Pak Dewa? Nah, atau nggak ada neraka ini kira-kira, Pak Dewa? Gimana? Kita bikinnya surga yuk. Nah, ya itu. Ini biar kalau siapa tahu kalau ada bisnis membuat surga, kita buat ini. Tapi nggak bisa sesulit sekarang. Karena semua kontraktor ada di neraka. Siapa yang bikin surga? Waduh. Kontraktornya di neraka. Nah, ini yang repot. Saya ini kontraktor, Pak Dewa. Waduh. Susah nih ya ini ya. Waduh. Oke. Mungkin Pak Dewa mungkin bisa beri gambaran lah terkait surga dan neraka di Hindu itu bagaimana sih? Sebetulnya bukan tidak ada pertanyaan ya. Kira-kira 6 bulan lalu saya memang ditanya oleh seseorang dari Sulawesi Tenggara. Kenapa sih di dalam ajaran Hindu jarang sekali dibahas tentang surga dan neraka? Memang sejauh ini hanya ada satu sumber yang pernah kita baca semua, itu Mahabharata yang ke-18, Rohanika Parwa. Itu bicara surga. Ketika sehabis perang Bharatayuda, 5 Pandawa ini membuang senjatanya ke laut semua, lalu berlima plus Draupadi dan seekor anjing. Ya. Naiklah ke Himalaya. Konon menurut kisah itu Himalaya itu surga. Ya di sanalah mereka naik. Gitu. Nah, dalam perjalanan ini memang satu persatu meninggal ya. Ya pertama Draupadi, kenapa dia mati duluan? Karena ini diceritakan semua sampai terakhir Bima meninggal. Tinggal Yudhistira itu di sana digambarkan seolah-olah surga itu tempat. Katakanlah kayak kota mungkin gitu ya. Kediri misalnya itu tempat, surga itu tempat. Bukan sesuatu yang tidak berbentuk gitu ya. Menurut kisah itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah surga itu tempat apa-apa gitu loh.
surga itu tempat atau yang lain. Nah ini dari banyak literatur yang saya baca itu mengarahkan bahwa surga itu bukan tempat. Artinya bumi ini surga dan di sini juga neraka. Karena di sini kita mengalami hal-hal yang kita rasakan seperti surga dan juga seperti neraka. Kapan itu? Ketika kita mengalami sesuatu yang sangat amat menyenangkan, menggembirakan. Kita lupa semua hal-hal yang tidak baik. Senang kita. Itu surga. Dan neraka ketika kita mengalami sesuatu yang menderitakan. Musibah. Sesuatu yang sangat tidak enak. Merugikan kita. Kita anggap sebagai neraka. Itu gambaran kita. Jadi yang namanya surga dan neraka ya hidup ini. Makanya oleh karena itu kita diajarkan selama kita hidup upayakan untuk melaksanakan dharma. Ya kalau itu neraka surga nanti ngapain kita belajar dharma? Udah kita ngerampok aja tiap hari. Ya kita membunuh tiap hari. Orang nanti urusannya bukan sekarang kok. Kan gitu. Maka kemudian akhirnya orang lebih cenderung mengatakan bahwa surga dan neraka itu di dunia, di bumi. Di bumi ketika kita masih hidup ya? Ketika kita masih hidup. Bahkan dalam Hindu, kata-kata moksha itu kita tidak harus tunggu ketika kita mati. Dalam hidup kita cari. Kita dapatkan dalam hidup. Dalam Bhagavad Gita dikatakan seperti itu. Namanya jiwan mukti. Jiwan mukti itu jiwa-jiwa yang sudah tidak terikat dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Memang kita masih hidup. Kita perlu makan. Kita perlu minum. Tapi untuk makan dan minum, kita tidak harus merugikan orang, merusak orang, membunuh orang. Ya. Termasuk membunuh binatang juga berarti? Tentunya. Termasuk. Kalau kita berani membunuh binatang, karena memang dalam Rig Veda Mandala 1, Sukta 162, Mantra 2122, dikatakan boleh ada upacara dengan korban hewan. Tetapi ingat, kita mengorbankan hewan, kita harus berani menjamin bahwa kematian hewan itu tidak sia-sia. Artinya, kita harus berani menyempurnakan sang hewan. Karena dikatakan, dengan menyempurnakan hewan itu, maka hewan itu akan mengalami penitisan kembali. Dia nggak akan jadi ayam misalnya. Dia akan jadi burung. Dari burung kaki 2, dia akan jadi kaki 4 misalnya. Seperti itu. Ini kata kitab. Ya, kata kitab. Jadi, selama kita membunuh hewan, misalnya untuk upacara, ya kita makannya kita membunuh hewan, mau ikan, ayam, memang nggak membunuh itu. Yang membunuh kan jagalnya Pak, bukan kita Pak. Jagalnya, tapi yang makannya, yang menikmati kita, dia kan cuma membunuh doang. Membunuh doang ya? Iya, walaupun kita udah bayar, tetap membunuh. Nah, selama yang kita bunuh itu kita sempurnakan, tapi kalau misalnya kita untuk makan, kita buang, tidak membunuh karena benci, ya. Karena tidak suka, itu nggak ada masalah dalam Hindu. Nah, kemudian yang namanya neraka, tadi saya sampaikan, itu jelas kalau kita melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, membuat orang lain menderita. Termasuk berjudi. Berjudi itu neraka itu akhirnya. Karena saya pernah mengalami suatu kondisi di Bali ya, kita mengadakan entas-entas waktu itu di Bali. Ada satu orang pria tidak bisa dientas, tidak boleh dientas. Tidak boleh dientas. Bahkan berkali-kali kita coba tetap ditolak. Orang ini tidak bisa dientas. Kenapa? Karena dia berjudi sampai dia menggadaikan menjual 5 hektar kebun kopi. Sehingga dia tidak meninggalkan apapun untuk anak-anaknya. Jadi memang ada hal-hal yang justru kita yang membuat surga dan kita yang menerakakan diri kita sendiri. Dan kita yang membuat kita moksha. Jiwan mukti, sewaktu masih hidup. Jadi jangan menunggu mati. Ya, jangan menunggu mati. Oleh karena itu, Hindu mengajarkan surga neraka itu di bumi. Waktu kita hidup inilah surga ini neraka. Kita yang menerakakan diri sendiri, kita yang mensurgakan diri sendiri. Berarti kemampuan kita untuk mencipta itu harusnya di sana diwujudkan ya. Makanya kita ajarkan dharma. Salah satunya tadi Romo Mangku menyebutkan ahimsa paramo dharma, dharma himsa tatai waca. Artinya apa? Kalau kita lihat, ingat Bhagavad Gita, Arjuna tadinya kan nggak mau perang. Ya. Dia nggak mau perang karena dia membaca ahimsanya sepotong. Ahimsa paramo dharma. Artinya pokoknya membunuh itu dharma yang utama. Membunuh apapun, membunuh semut pun dharma utama. Dia nggak mau perang, apalagi kalau dia perang harus membunuh
gurunya, kakeknya. Tetapi disambung. Dharma himsa tatai waca. Boleh membunuh kalau itu untuk dharma. Artinya kita membunuh tidak untuk hal-hal yang sia-sia. Menyempurnakan. Ya. Bahkan kalau kita lagi jalan di jalan raya, di seberang ada bangkai anjing, bangkai kucing, kita punya kewajiban untuk menyempurnakan. Itu kewajiban orang Hindu itu. Ya. Artinya apa? Kita mengurangi kenerakaan di bumi ini dengan menyempurnakan. Entah si anjing mati ketabrak, entah dibunuh, kita menyempurnakan. Tugas kita sebagai umat Hindu. Jadi kembali, di mana surga itu? Di bumi. Ya, neraka itu di mana? Di bumi juga. Moksa itu di mana? Waktu kita masih hidup kita bisa moksa. Namanya jiwan mukti. Ya. Nah, lalu selamatnya gimana? Kok banyak sekali gambaran agama-agama bahwa selamat itu ada surga dan neraka. Ada orang digoreng, direbus, dicincang, disate, segala macam. Apakah itu salah? Tidak salah, itu gambaran. Kenapa ada gambaran itu? Supaya orang itu tidak selalu berbuat baik, ya, tidak berbuat itu. Nah, contoh ini, saya kan tidak banyak belajar dari kitab, saya belajar dari alam. Ya. Saya bertemu dengan seorang anak muda dari suku Toraja di Sulawesi mengalami kecelakaan. Ini lutut masuk ke atas, kepalanya pecah ini dengan 23 jahitan. Anak muda umur 35. Kemudian kebiasaan tradisi di Toraja itu, mereka punya rumah adat namanya tongkonan. Jadi si anak muda ini setelah dibawa ke rumah sakit, dokternya angkat tangan. Ibu, kami nggak sanggup. Sepertinya ini sudah sulit untuk disembuhkan. Dibawa pulang si anak ini. Ditaruh di tongkonan rumah adat. Tiap hari dikasih nasi sebelahnya. Nasi seolah seperti diperlakukan seperti orang yang masih hidup. Nah, hari ke-7 dia bangun. Melek ya. Ibunya berkata seperti ini. Aku tidak percaya kalau kau tuh mati. Ternyata dibawa lagi ke dokter, ke rumah sakit. Perlahan-lahan semua total. Nah, kemudian selama seminggu koma itu mengalami hal yang sangat luar biasa. Dia bukan umat Hindu. Dia bertanya kepada pemuka agamanya tentang kejadian selama dia 1 minggu mati suri. Seminggu mati suri. Jadi yang dialami adalah tiba-tiba dia sudah berada di sebuah tempat terang benderang, aula besar, terang benderang, tidak ada lampu, tidak ada matahari. Lampu nggak ada, matahari nggak ada, tapi terang. Dan dia lihat banyak orang berbaris. Dia kenal semua orang-orang itu yang sudah mati, yang berasal dari kampungnya. Di ujung barisan di ujung sana itu ada ayahnya. Tapi dia nggak bisa berkomunikasi dan dia nggak bisa berpindah barisan. Nah, tiba-tiba meluncur sesuatu tubuh orang tua, putih-putih, baju putih, rambut semua putih, turun di sebelah dia. Nah, di depan anak muda ini ada meja, ada sebutir pisang sudah matang. Si orang putih-putih ini ngomong, di sini ada yang harus pulang. Tetapi yang nanti boleh pulang adalah orang yang bisa mengambil pisang itu dan memakannya. Anak muda ini tidak tahu, tidak paham ya apa maksudnya orang tua ini. Nah, begitu orang tua ini ngomong, ini yang berbarisan saling berebut. Oh, mau ambil tapi ada yang menghalangi. Mau ngambil pisang ada yang menghalangi. Lah kemudian si anak muda ini berpikir, wah kalau gitu saya ikut ngambil pisang ini. Tapi dia sudah kedahuluan sama teman anak muda sebelahnya dia. Anak muda sebelahnya sudah bisa ngambil pisang. Nah sama dia ditendang. Jatuh lagi pisangnya di meja. Dia ambil pisang itu, dimakan. Sadar dia, hari ke-7. Nah ini semua ditanyakan kepada tokoh ulama agamanya dia. Tidak ada yang bisa menjawab. Akhirnya ini kejadiannya di Kalimantan Timur. Anak muda ini kenal satu orang Bali masih muda. Anak Bali ini kenal saya. Jadi waktu itu bulan Mei. Anak muda Bali ini bilang, nanti bulan Juli sesepuh saya dari Jakarta akan datang. Silahkan nanti tunggu, tanya sama beliau itu. Jadi bulan Juli saya datang, ketemu anak muda itu. Dia cerita. Saya jawab semua pertanyaannya. Di ruangan yang besar itu, terang tanpa lampu, tanpa matahari. Ingat,
surga itu dalam Hindu berasal dari kata-kata swar. Swar itu cahaya yang terang. Jadi kita akan kalau mati menuju ke sana, walaupun tidak tinggal di sana. Itu swar. Jadi swarga, surga dalam konsep Hindu adalah sesuatu yang memberikan penerangan. Maka orang-orang yang berbaris di aula itu adalah orang-orang yang sedang mendapat pencerahan dari si kakek tua ini. Supaya nanti kalau reinkarnasi, kalau menitis, dia sifatnya menjadi lebih baik. Jadi itu tempat aula mendidik, tempat pendidikan. Nah, terang itu swarga. Swarganya siapa? Swarganya si anak ini. Karena apa? Karena dia memang selama hidup sampai kecelakaan itu selalu melakukan hal-hal yang baik. Itu surganya dia. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, yang namanya surga itu adalah sesuatu gambaran, bukan tempat. Bukan tujuan suatu tempat ya. Bukan tujuan sebuah tempat. Kita hanya melewati. Itu gambaran untuk si anak muda yang menyatakan bahwa, ini surgamu. Okay. Beda dengan surganya Pak Dewo ini. Karena Pak Dewo ini preman, ya surganya beda nanti. Ya. Apalagi saya kontraktor, beda lagi ya. Apalagi penjahat. Nah, jadi itu penjelasannya. Jadi Okay. semua saya jawab semua. Itu tadi kan surga Pak Dewa, nanti nerakanya nanti. Nerakanya nanti. Kembali ke Romo Mangku Sarkun ini kan. Kalau di falsafah Jawa nih, ya kan, surga dan neraka itu gimana yang bisa disampaikan? Kalau di falsafah Jawa, ya betul yang dikatakan Pak Dewa bahwa surga dan neraka itu adanya ya di bumi ini. Di bumi ini ya. Karena adanya susah dan senang itu ya di bumi ini. Jadi suka duka itu di sini. Ya. Kalau kita bersama, besok di sana akan mendapatkan surga. Nah, makanya kita harus cari aja dulu. Surga dan neraka adalah bumi ini tempat kita berpijak. Katakanlah kalau dalam bahasa Jawa, surga itu bisa dikatakan swahing rogo, artinya obai rogo ini untuk berperilaku yang baik, agar tidak kita mencapai nerak angger-angger bebener. Ya, nerak itu menabrak. Ya, neraka itu nerak angger bebener neraka. Kalau kita melanggar aturan ya dapatnya penderitaan. Ya kan? Itu. Ya. Kemudian apa namanya? Yang umum di masyarakat kita itu kan bayangan surga itu kan nanti setelah mati nih. Ya kan? Artinya kalau seperti yang disampaikan Romo Mangku Sarkun dan Pak Dewa tadi, artinya kan telat nih. Karena ketika kita mati, roh ini kan juga ada yang bilang roh ini bodoh jadinya kan? Ya kan? Roh ini jadinya bodoh. Kalau sekarang kita pinter luar biasa, ketika kita sang roh udah keluar, ini kan jadi bodoh nih. Jadi kan nggak bisa membedakan harus kemana gitu kan. Dan saya pikir ketika prosesi upacara dikubur maupun di aben dan seterusnya, itu kan sebenarnya berperan penting Pak Ide ya. Karena sang roh ini bodoh, tidak tahu arah, harus diarahkan. Anggaplah kalau kamu duduk di sini ya dia mungkin duduk seperti itu ya. Nah, ini ya mungkin nanti kita nanti mungkin bahasan nanti lah setelah roh ini kan nanti. Tapi kembali lagi terkait dengan apa namanya surga dan neraka ketika kita hidup. Nah ini kan kadang sedikit rancu ya kan. Bahkan kita sebagai umat Hindu saat ini itu pemahaman kita itu kan seperti pembukaan saya tadi. Ketika berbuat itu saya dapat apa sih? Kan. Bahkan saya ini kan sekarang kan berlomba-lomba nih, saya ini ada ini supaya saya dapat pahala surga gitu kan. Itu kan terjadi sekarang ini. Jadi boleh dibilang pemahaman seperti yang Romo Mangku Sarkun sampaikan dan Pak Dewa sampaikan, ini kan sudah agak melenceng. Ya. Karena kita mulai berpikir seperti teman-teman non-Hindu yang punya surga yang berbeda dengan kita. Nah kan, ini kan tanda kutip berarti penggalian ke dalam kita juga masih kurang, belum tuntas sebetulnya. Ya kan? Nah mungkin pertanyaan kedua ke Pak Dewa tadi, kalau anggaplah ini kita sudah ada sepakat ya. Karena pemahaman saya sendiri harus bisa menikmati kebahagiaan ketika saya hidup, dan saya juga ingin berusaha menghindari penderitaan saya dalam hidup. Ya kan? Sepakat dengan tadi yang Pak Dewa dan Romo Mangku Sarkun sampaikan, surga itu harus kita nikmati ketika kita hidup. Nah tadi kan disinggung terkait neraka nih. Nah kan termasuk kan saya pernah baca nih, ketika sang roh ini nantinya mau menitis, kan dia harus menikmati nih Pak, apa yang sudah diperbuat ketika masih hidup. Nah
Artinya kan setelah mati kan kita menikmati karma nih. Hidup lagi. Ya kan? Ya. Nah, ketika bahasa menikmati karma ini, itu ketika kita masih dalam posisi roh tadi, atau ketika kita sudah posisi menitis? Ya. Sebetulnya jawabannya gampang. Dua-duanya. Jadi begini, begitu sih kita mati, kemudian di sana akan diberikan gambaran kita. Kita diberikan gambaran. Waktu hidup kamu begini, itu hukumannya begini. Waktu hidup kamu begini, hukumannya begini. Kalau kamu hidup melakukan ini, hukumannya begini. Diberikan. Ini semacam pedoman supaya kita tidak melakukan itu. Tapi kalau kita misalnya melakukan apa yang tunjukkan itu, yang ada apa? Karena kita tahu bahwa ini salah, hukuman ini yang muncul adalah penyesalan. Sehingga ketika kita menitis kembali, reinkarnasi, ya, punarbawa ini terbawa. Sehingga apa? Rasa penyesalan terbawa. Sehingga kita akan berupaya untuk tidak melakukan. Tapi kadang-kadang sulit juga. Kadang-kadang malah membuat karma baru. Ya, karena kan ketika sang roh masuk ke dalam badan kan ada lagi batasan lagi kan? Ya. Ada batasan di dirinya sendiri, kemudian setelah dia dewasa ada batasan kehidupan lagi. Ini kan rangkaian setan yang nggak terputus ini, Pak. Ya. Jadi begini, orang mati katakanlah dia punya 100 karma buruk. Katakan gitu ya, biar gampang kita. 100 karma buruk, kemudian dia mati, di sana terjadi proses. Dengan gambaran-gambaran yang diberikan itu muncul rasa penyesalan. Yang namanya penyesalan itu hukuman yang paling berat. Kalau orang mencuri, hukuman 3 bulan masuk penjara, keluar 3 bulan selesai. Tapi kalau menyesal seumur hidup, waduh, saya dulu begini. Terus itu penyesalan itu hukuman yang paling berat. Nah, setelah karma 100 ini yang buruk kita bawa mati, di sana terjadi proses, kemudian kita menitis. Ternyata kita masih membawa sisa-sisa karma yang 100 itu. Nggak ada istilah 100 selesai sepenuhnya, nggak ada. Itulah yang kita sebut dengan karma wasana. Itu sebetulnya sisa-sisa. Ibarat 2 gelas, satu kita masukkan tes, kita tuangkan teh, yang satu kita tuangkan cuka. Kemudian dua-duanya kita buang isinya, lalu kita cuci. Yang kita isi teh, hilang bau tehnya. Tapi yang kita cuci bau cuka, tetap bau cuka. Nah ini contoh bahwa ada sesuatu yang masih tersisa. Ya. Yang dari cairan yang kita tuangkan ke gelas itu. Nah inilah sebetulnya yang namanya karma wasana. Sisa-sisa. Tetapi hidup punya jalan. Ketika bayi umur 3 bulan, ada upacara. Ini ada penebasan di sana. Pengurangan sisa-sisa karma buruk dari sang menitis 3 bulan. Makanya sangat penting yang namanya upacara 3 bulan untuk bayi itu. Sangat amat penting. Ya. Nah, tetapi kita juga nggak tahu waktu hidup orang ini begitu hebat karma buruknya. Penjahat besar dia, pengkhianat negara, agama, pengkhianat negara, ya. Terus dia dianggap pahlawan nasional, ternyata sebetulnya bukan gitu. Ini sisa-sisa karma yang dibawa melalui penitisan ini juga besar, berat. Padahal sebetulnya seberat apapun karma buruk yang tersisa ini, kalau kita melaksanakan dharma, selesai nih. Masalahnya sudah membawa beban, lalu kita membuat karma buruk lagi. Tambah berat. Ini yang menyebabkan akhirnya orang itu terpuruk, terus terpuruk seperti itu. Ya. Kembali ke Romo Mangkusatun, Pak Dewa ya. Jadi terkait tadi kan kalau nerak tatanan tadi kan ya dalam hidup kan. Panduan sederhana sebagai orang Jawa nih ya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Itu apa sih yang intinya itu? Sederhana tapi umum disampaikan oleh sesepuh-sesepuh kita. Dan bisa dilaksanakan. Ya kita harus berperilaku, berperilaku yang baik lah, bahkan yang lebih baik. Katakanlah apa yang tadi dikatakan Pak Dewa, dikala sang roh itu keluar, dia mengalami penderitaan karena selama hidupnya ini tergantung
raganya dibawa kemana. Ya. Ya. Makanya setelah raga ini mengalami kematian, dia akan mengalami penyiksaan di dunianya itu. Yang sering dibawa ke sana, akhirnya dia tidak bisa menikmati. Ya. Makanya ya harus kita berperilakulah yang baik demi untuk ketingkatan sang arwah tadi. Ya, berpikir, berucap, berperilaku yang baik. Nah, mungkin sedikit agak berat nih Pak Dewa. Kan kita ada nih, dharma, arta, kama, moksa, ya kan? Biasanya kan orang Hindu kan selalu berpikir saya nanti dapatnya moksa gitu kan. Kalau saya kan kalau saya sederhana ya, keduhuran Pak, ketinggian, ya kan? Ketinggian itu kan apa namanya? Makanya tadi kan disampaikan Pak Dewa, moksa pun harus ketika kita hidup. Bukan moksa setelah mati. Ngapain? Percuma ya? Percuma. Karena tadi roh kan bodoh gitu kan? Berarti percuma ketika kita bercita-cita mendapatkan moksa setelah mati. Nah, sekarang gambaran ini kan dharma, arta, kama, moksa ini kan sama dengan bahasa-bahasa yang sederhana, mudah diucapkan, susah untuk dilakukan. Nah, ini faktornya apa sih Pak yang menyebabkan ya kita ini susah? Bahkan saya pernah ngomong seperti ini Pak Dewa. Seperti Hari Raya Saraswati nih, rutin kita lakukan nih. Tapi ternyata kita ini nggak pinter-pinter Pak Dewa. Jadi yang salah ini hari rayanya atau kita sebagai manusia yang bodoh banget gitu loh. Saking bodohnya, berarti hari raya mungkin 100 kali ya gitu-gitu aja gitu loh. Mungkin mau Pak Dewa? Ya, kalau misalnya contohnya hari raya gitu ya, sudah setiap 6 bulan kita laksanakan, kita lakukan, tetap saja tidak merasakan apa-apa. Sebetulnya pemahaman tentang hari raya itu harus jelas. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu terkait dengan hari raya kepada generasi muda, harus diselipkan di sana. Apa sih manfaatnya hari raya itu untuk anak-anak muda ini, untuk kita ini apa? Loh, sebegitu banyak hari raya Hindu, tapi kemudian karena nggak pernah dijelaskan kemanfaatannya, nanti lama-lama yang berhari raya hanya romo-romo mangku aja, yang lain nggak ada, anak muda nggak akan ngapain hari raya, nggak ada gunanya Pak. Nah inilah perlu pengkajian kembali Hari Raya Saraswati, di mana poin yang bisa kita manfaatkan, terutama untuk anak muda. Nah ini harus dikaji ulang. Kaji ulang ya. Nah inilah sebetulnya kekurangan kita, kurang berani mengkaji ulang kembali apa-apa yang selama ini sudah ditetapkan dalam sastra-sastra. Kita harus gali. Makanya saya selalu menggunakan pola Tattva Darsana Weda. Tattva itu ajaran kebenaran. Darsana itu mencari kebenaran, ya, mencari kebenaran dan dengan logika dan analisa kritis. Contoh, tadi Romo mengatakan misalnya, kenapa ada daun kelapa di sini, daun kelapa di sana, lalu kita lewat kita injak. Kenapa di sana daun kelapanya hijau, di sini gading? Kenapa? Ini harus dijawab secara logika. Untuk apa ada ini? Ini kan untuk semacam sensor. Untuk menghalangi kalau ada unsur-unsur negatif, dia akan sirna oleh. Kenapa sirna oleh kelapa gading? Karena gading itu siwa di sana. Jadi semua lebur. Kenapa di sana kelapanya hijau? Itu Wisnu punya. Nah, penjelasan seperti inilah yang kita butuhkan. Ya, sama halnya dengan tadi itu yang Romo sampaikan, yang Bapak Mas Tio sampaikan itu. Ada hal-hal tertentu yang harus kita buka kembali. Contoh di Bali, kenapa orang caru pakai ayam? Nggak boleh pakai burung. Nggak boleh pakai gambar burung. Harus dijelaskan kenapa. Ini yang kurang di kita. Kurang keberanian kita untuk menggali kembali. Katakan, kenapa orang Jawa pakai belangkon? Jelaskan. Kenapa harus pakai ikat yang senteng gitu? Jelaskan. Ini akan memberikan arahan yang benar kepada anak-anak muda, sehingga ketika mereka ditanya oleh teman-temannya dari agama lain bisa menjawab. Ya. Kenapa pertimur kita gotong-gotong lalu ada lantunan guru puja? Maksudnya apa? Jelaskan. Nah, penjelasan secara logika dan analisa kritis inilah kita yang kurang, sangat amat kurang. Ya, bahkan bicara surga dan neraka pun kita sekarang mulai mengkopi apa yang disampaikan oleh nah itu. Surga neraka pun seperti itu. Moksa pun, kita bisa moksa waktu masih hidup. Namanya jiwan mukti. Jiwa-jiwa yang sudah tidak terikat oleh hal-hal yang bersifat keinginan semata.
Jadi sebetulnya kita banyak diberikan pola-pola, tapi kita hanya merasa punya, tapi tidak pernah melaksanakan. Ya. Itu permasalahan kita. Ini Pak, resikonya orang kaya gitu ya. Jadi resikonya orang kaya, saking kayanya itu nggak tahu Iya, apa yang kita punya gitu ya. Makanya kalau berjenggot bukan kambing. Oh iya. Beda. Nah, ternyata bicara surga dan neraka ini sebenarnya menarik, tapi ya tadi ini kan banyak apa namanya beda arah. Iya. Bahkan kita di Hindu sendiri banyak yang merasa moksa itu setelah mati. Enggak. Kalau saya pribadi sepakat moksa itu ya ketika kita hidup. Telat kita, telat kita. Kalau sudah mati percuma kita nggak bisa merasakan. Karena tadi rasa tadi, eco dan miroso tadi itu hilang. Hilang. Ya kan? Percuma kita. Percuma kita. Nah, jadi nikmati surga dan neraka termasuk moksa waktu masih hidup. Nah, kalau dalam cerita Swarga Rohanika itu, Parwa ya 18, itu kan Yudhistira pertama dia melihat saudara-saudaranya di neraka. Tapi dia lihat Kaurawa di surga. Ya. Ingat, antara karma buruk dan karma baik, yang mana lebih sedikit, itu yang duluan dinikmati. Dan terakhir, Yudhistira kan bisa merubah neraka menjadi surga. Ya. Itulah yang harus kita lakukan hidup di dunia ini. Kita rubah neraka menjadi surga. Tapi kan katanya apa namanya lelucon di media sosial kan gampang Pak. Di neraka itu banyak kontraktor Pak. Iya, makanya kan? surga nggak dibangun-bangun. Jadi makanya nanti kalau kontraktor, kalau neraka panas kita pasang AC yang banyak. Oh, ya kan? Pasang kipas angin yang Tapi banyak. yang masak siapa? Tukangnya di neraka semua? Loh, ini bicara neraka. Oh, bicara neraka. Nah kalau di nerakanya panas pasang AC. Tapi kan bikin jembatan dulu. Iya, dari neraka gampang. ke surga. Nah nanti kan kalau orang apa namanya surga karena belum dibangun oleh kontraktor, Terus? pasang jembatan. Oh, Biar orang surga pindah ke neraka yang sudah berdingin tadi kan gitu kan. Nanti berarti kita sebagai kontraktor itu kan lah dimanapun bisa hidup. Ya, gitu kan. tapi sebetulnya Mas Tio ini sebagai kontraktor jangan berpikir moksa lah. Jangan. Pikirkan dharma, arta, kama. Dharma berbuat baik sesuai dengan kemampuan desa kalapatra. Dharma, arta, investasi, tabungan berapa kita mampunya. Kama, nikmati hidup sesuai dengan kemampuan itu aja. Nggak usah mikirin moksa. Apain mikirin moksa? Udah banyak orang mikirin, kita nggak usah ikut-ikut. Itu ya. Nah, benar-benar Pak. Biar orang lain yang mikir kita nikmatin aja ya. Kita nikmatin aja. Ya, sepakat Tuhan. Ini yang menarik ya. Kita cukup menikmati saja gitu kan. Biar orang lain yang mikir kita gitu ya. Kita nggak usah mikir ngapain. Baik, ini saya nggak akan perpanjang lagi pertanyaan-pertanyaan lagi terkait ini karena terasa agak berat. Nah, kan terasa agak berat karena tadi ada perbedaan pandangan kita sendiri sebagai orang Hindu terkait melihat surga dan neraka dan moksa sendiri. Kemudian saya lebih fokus jalani hidup sesuai dengan tahapan hidup brahmacari, grihasta, wanaprastha, biksuka. Dalam proses itu kita belajar dengan dharma, kemudian mencari arta, mencari kesenangan, dharma, arta, kama, moksa itu dinikmati aja belakangan. Nggak usah diurus itu. Ya kan? Jadi kalau di orang Jawa bilang dilakoni wae. Ya. Ya kan? Dilakoni wae dengan pikiran, ucapan dan perbuatan yang baik. Nah, baik ini kan relatif. Ya. Baiknya kita belum tentu baik menurut yang lain. Tapi seperti yang disampaikan Pak Dewa, kita tidak perlu memikirkan orang lain. Ya kan? Kita pikirkan saja baik menurut kemampuan kita masing-masing. Ya. Kita sesuaikan dengan di mana kita tinggal tentunya. Dan terima kasih Pak Dewa. Sama-sama. Ya, sudah panjang lebar. Terima kasih Rama Mangku. Apa yang sudah disampaikan. Dan untuk sahabat Mandala Channel, mudah-mudahan apa yang kami diskusikan kali ini bisa diambil manfaatnya. Kalau terjadi pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, nanti kita bisa sambung lagi dengan sesi berikutnya. Dan tentunya saya mohon maaf apabila ada salah ucap atau salah yang disampaikan oleh kami. Dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa untuk memberikan dukungan pada kami, kepada kru Mandala Channel untuk bisa terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe setelah membagikan. Dan terakhir saya tutup. Om Santi 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 Om. Sekali lagi, Jer Basuki Mawabeo.